Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mrs. Ikwi. Hari ini kita akan belajar pedagogik dan kita akan mencari tahu perbedaan antara 3M. M yang pertama adalah metode pembelajaran, M yang kedua adalah media pembelajaran, dan M yang ketiga adalah model pembelajaran. Apa saja sih perbedaan dari mereka? Yang pertama adalah metode pembelajaran. Metode pengertiannya adalah sebagai berikut. Intinya, metode pembelajaran adalah cara guru untuk berinteraksi dengan peserta didik atau murid-muridnya. Cara guru untuk berkomunikasi. Menggunakan metode apa sih? Biasanya metode yang sangat terkenal dan sangat konvensional adalah metode ceramah. Jadi guru hanya menjelaskan, murid hanya menyimak. Apakah itu baik? Itu baik jika dikombinasikan dengan metode yang lain. Jadi tidak berorientasi atau berpusat pada guru saja. Kita harus melihat atau kita harus membuat peserta didik aktif. Jadi jika kalian ingin menggunakan metode ceramah, sebaiknya dikombinasikan dengan metode yang lain. Itu dia metode. Yang kedua adalah media pembelajaran. Ini dia pengertiannya. Media pembelajaran ini kalau disimpulkan adalah alat, peraga, atau teknologi yang mendukung guru dalam menyampaikan sebuah metode. Nah, misalnya metodenya ceramah. Apakah bisa dengan menggunakan media? Bisa. Jadi, beberapa guru di abad 21 ini sering menggunakan media PowerPoint, LCD, proyektor, tapi masih menggunakan metode ceramah. Sayang sekali padahal. Kenapa? Medianya sudah kekinian menggunakan LCD, proyektor, abad 21 kan? Tapi medianya masih dengan ceramah ya. Jadi, harusnya guru itu bisa menggunakan media yang sesuai abad 21 dan juga metode yang dikombinasikan. Sekali lagi, tidak hanya dengan ceramah. Itu dia media pembelajaran. Dan yang ketiga adalah model pembelajaran. Apa itu? Ini dia. Yang namanya model pembelajaran adalah inti dari pembelajaran tersebut. Model pembelajaran itu biasanya ada langkah-langkahnya, ada sintaksnya. Setiap model memiliki langkah-langkah yang berbeda. Dan di dalam model pembelajaran itu jelas terdapat metode dan media. Apakah dalam suatu model pembelajaran bisa kita menggunakan lebih dari satu metode? Bisa. Jadi dalam model pembelajaran kita bisa menggunakan lebih dari satu metode dan media pembelajaran. Setelah ini nanti akan saya berikan contoh soalnya dan akan saya jelaskan perbedaan jenis-jenis antara metode pembelajaran, media pembelajaran, dan model pembelajaran. Langsung saja, ini dia soalnya. Soal yang pertama, berikut adalah contoh metode pembelajaran kecuali. Nah, kuncinya adalah kecuali. A. Ceramah benar. C. Demonstrasi benar. D. Diskusi benar. Berarti jawabannya adalah slideshow. Slideshow itu bukan merupakan metode pembelajaran. Slideshow itu satu dari yang namanya media pembelajaran. Berarti nomor satu jawabannya adalah slideshow. Nomor 2, pembelajaran yang menekankan bahwa belajar haruslah memanfaatkan semua alat indera yang dimiliki siswa. Merupakan model pembelajaran, kuncinya adalah memanfaatkan semua alat indera. Jadi jawabannya adalah C, SAVI. SAVI itu kepanjangan dari sensory, audio, visual, dan intelektual. Atau kata lainnya, berarti SAVI itu adalah model pembelajaran yang mengharuskan siswa menggunakan semua alat inderanya. Yang A, bersiklus itu berarti berpusat pada siswa. Yang B, resiprokal adalah model pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan metakognitif. Metakognitif itu untuk siswa-siswa yang kinerja membacanya buruk gitu. Dan yang terakhir TGT adalah Team Game Tournament. Nanti akan ada contoh soalnya setelah ini. Soal berikutnya. Wow, soalnya lumayan panjang ya. Tapi tenang aja, di semua soal yang panjang kita pasti punya kata kuncinya. Silakan dibaca dulu teman-teman. Dibaca dan temukan kata kuncinya. Silakan di-post.
Nah, di sini kita bisa menemukan kata kuncinya, yaitu kata mengelompokkan siswa yang pertama. Yang kedua adalah kondisi permainan atau games. Ketika siswa diminta untuk berkelompok untuk memainkan game, berarti jelas jawabannya adalah model pembelajaran TGT atau Team Game Tournament. Jawabannya adalah D. Next question, di sini ada beberapa langkah contoh model pembelajaran. Kita baca ya, dari nomor 1, siswa dibagi dalam kelompok dalam jumlah yang sama. Setiap siswa dalam kelompok mendapat nomor. Nah, sebenarnya di sini udah ada kata kuncinya, yaitu dibagi dalam kelompok dan setiap kelompok mendapatkan nomor. We talk about number. Nomor 4 juga, guru memanggil salah satu nomor. Lagi-lagi kita bicara tentang nomor. Nah, kalau sudah tahu nih kata kuncinya, berarti jawabannya adalah C, numbered had together atau NHT. Di sini ada beberapa model pembelajaran lain seperti yang A, cooperative script. Di sini siswa bekerja secara berpasangan, kooperatif ya, kata kuncinya berpasangan dan bergantian secara lisan. Yang D adalah Student Team Achievement Division atau STAT. Kita biasa kenal STAT. STAT ini adalah metode paling sederhana yang biasanya digunakan oleh guru-guru pemula. Langkah model pembelajaran STAD ini biasanya guru itu membuat kelompok. Setelah itu meminta kelompok itu untuk bekerja sama. Dan setelah bekerja sama, guru memberikan tugas untuk dikerjakan individu. Gampang kan? Itu adalah model pembelajaran paling mudah. Student Team Achievement Division. Yang terakhir D adalah make match. Match itu berarti mencocokkan. Jadi anak itu dibuat kelompok dan mencocokkan masing-masing jawaban yang benar. Ini bisa kelompok, bisa individu ya kalau make match. Kalau di SD mudah ini. Berikutnya, Bu Meta menggunakan boneka jari untuk menceritakan dongeng Lutung Kasarung dalam bahasa Inggris. Bu Meta menggunakan metode, kata kuncinya adalah menggunakan boneka untuk menceritakan. Jadi jawabannya adalah demonstrasi, mendemonstrasikan cerita naratif dengan sebuah atau beberapa boneka jari. Di sini resitasi adalah guru memberikan tugas dan siswa meresum. Kalau audiolingual biasanya guru memberikan media seperti video audiolingual. Media yang menggunakan grafik, diagram, chart, bagan, poster, kartun, komik merupakan media pembelajaran. Kalau kita lihat di sini media yang digunakan adalah media yang harus dilihat. Entah hanya dilihat, entah dibaca ya. Berarti jelas jawabannya adalah visual. Di sini ada A, C, dan D. Dan jawaban yang paling tepat adalah A, media pembelajaran visual. Kita lihat di pilihan C ada visual diam. Visual diam di sini seperti slide. Slide, ketika kita menunjukkan slide itu kan hanya sebuah foto-foto, itu masuknya adalah visual diam. Kalau visual gerak itu seperti film tapi tanpa suara, atau animasi yang bergerak tapi tanpa suara. Jika menggunakan suara berarti di depannya kita taruh audio visual gerak atau audio visual diam, seperti itu. Soal berikutnya, Bu Hayati menjelaskan materi perjuangan Diponegoro dari awal hingga keberhasilannya. Siswa menyimak dengan seksama. Metode yang digunakan adalah, kata kuncinya adalah Bu Hayati menjelaskan materi dari awal perjuangan sampai keberhasilannya nih. Berarti kan dari awal sampai akhir. Dan terakhir adalah siswa menyimak. Siswanya tuh hanya menyimak. Berarti ini metode yang sangat konvensional, yaitu metode ceramah. Soal terakhir di part 1 ini adalah media yang menggunakan film bingkai atau slide bersuara merupakan media pembelajaran titik-titik. A. Study tour, B. Audio visual diam, C. Visual diam, D. Visual bergerak. Sebenarnya kata kunci di sini adalah bersuara. Yang namanya bersuara itu pasti ada audionya. Dan kata kunci kedua adalah film bingkai atau slide. Slide itu merupakan visual diam. Jadi jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan ini, film bingkai bersuara adalah audio visual diam atau
B. Itu jawabannya. Nah, itu dia soal-soal level 1 yang mungkin agak mudah untuk kalian. Nanti kita lanjut di part 2 yang soalnya saya tingkatkan tingkat kesulitannya, oke? Kita jumpa lagi di part 2. Thanks for watching and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.